Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Ya, kali ini saya akan berbagi pengalaman pada saat saya berlari di Bali guys, khususnya di daerah Petitengget ya, Seminyak, Badung, Bali. Indah ya, udah kangen semua pada Bali ya. Mudah-mudahan pandemi ini lenyap ya, nggak ada lagi lah di dunia ini gitu ya. Jadi kita bisa jalan-jalan. Oke guys, yang mau saya sharing kali ini adalah bagaimana kita terus bisa memompa diri kita untuk terus bisa berlari, khususnya bagi para pelari pemula gitu ya. Karena ini penting banget ya. Jangan sampai kita pengen berlari ya tujuannya buat sehat, buat bugar, kita malah kapok ya gara-gara kita larinya nggak bener gitu ya. Gitu ya guys ya. Jadi di Bali saya berlari mulai jam 6 ya, dimulai dari hotel ya di Jalan Petitengget gitu ya. Tentunya bersama temen gitu, kan enak bersama temen, bisa ngobrol-ngobrol sambil lari, nggak kerasa kan, kalau jauh pun terasa enak gitu ya. Namun tentunya sebelum kita jalan-jalan, apakah benar bahwa berlari itu harus enjoy gitu ya? Kalau saya sih ya harus enjoy gitu ya, nggak boleh fokus ke kecepatan yang terlalu berlebihan ya, tapi lebih fokus kepada jarak yang akan kita tempuh sebenarnya guys ya. Dan ada pernah bilang bahwa lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya guys ya. Jadi kalau teman-teman saat ini belum lari ya, pastikan dicoba gitu ya, walaupun telat ya, itu lebih baik daripada nggak lari sama sekali gitu ya. Jadi berlarilah mulai sekarang ya guys ya, jangan sampai kesibukan mencari nafkah menjadi prioritas utama satu-satunya ya, sehingga melupakan hal-hal yang menjadi prioritas lainnya, seperti beribadah supaya kita selalu ingat pada Allah Sang Pencipta kita, dan tentunya keluarga kita dan kesehatan diri kita ya. Jadi kalau kita semakin sehat, tentunya kan kita semakin rajin dalam beribadah ya, semakin rajin dalam bekerja, dan semakin rajin bercengkrama dan bermain bersama keluarga, amin. Jadi hal yang terpenting jika kamu ingin memulai lari bagi seorang pelari pemula, yaitu teman-teman harus merubah mindset dulu ya. Jadi harus merubah mindset terlebih dahulu. Karena menurut saya hal yang paling sulit dalam berlari itu bukan masalah durasi gitu ya, bukan masalah cepat lambatnya lari kamu gitu, tapi bagaimana cara memulai lari dengan konsisten. Itu yang menurut saya paling sulit. Nah teman-teman bisa lihat ya, bersama teman kita enjoy, kita ambil view di sekitar kita, itu kan enjoy gitu ya. Padahal secara pace juga bisa 6,5 menit per kilo gitu ya. Kenapa? Karena kita enjoy, kita nggak kerasa gitu ya, tahu-tahu 10 kilo gitu ya. Enjoy itu sebuah hal yang bagus menurut saya, daripada mengutamakan yang lain ya, terlalu cepat malah kecapaian gitu ya. Nah teman-teman, memulai lari dengan konsisten tentunya itu sulit ya, jadi tidak mudah ya. Makanya ingat guys ya, kalau lari itu harus bisa membuat kita itu makin rileks gitu ya. Jadi lari satu kali akan merubah mood kita, kalau berkali-kali insya Allah akan merubah hidup kita gitu ya. Mantap ya. Jadi bagi teman-teman pelari pemula sebaiknya dibiasakan ya, bisa rutin lari paling enggak 2 hingga 4 kali per minggu lah gitu ya, dengan durasi sekitar 20 menit sampai 30 menit. Itu udah bagus banget. Itu kalau kita konversikan ke dalam kilometer itu sekitar 4 kiloan lah gitu ya. Nah setelah beberapa minggu teman-teman rutin berlari ya, kamu bisa menambahkan durasi larimu dari 5 menit hingga 10 menit. Namun sebaiknya hanya 1 lari dalam 1 minggu ya. Nah seperti di Bali ini kan enak nih kalau kita pengen jauh nih. Dulu di sini nih ramai banget nih sebelum pandemi ini, cuman setelah pandemi agak sepi. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini artinya begini, dalam 1 minggu kamu harus ada long run tuh, alias lari dengan durasi dengan jarak yang lebih jauh ya dari biasanya. Nah ini adalah cara terbaik bagi pelari pemula, khususnya untuk pelari pemula yang ingin mendapatkan daya tahan gitu ya. Dan menjadi pelari pemula itu memang tidak gampang ya, apalagi secara keseluruhan kamu tiba-tiba pengen cepet ya, pengen jauh dan sebagainya, itu nggak segampang itu guys gitu ya. Nah kalau kamu misalnya sudah sering olahraga lain sebelumnya selain lari ya, nah ini kalau kanan kita ke Kuta, jadi kita ambil kanan ya ini ya, rutenya guys gitu ya. Oke, tadi saya bilang kalau kamu sering olahraga sebelumnya ya, dan
kamu sudah terbiasa dengan olahraga, kamu bisa meningkatkan kok jarak larinya dengan durasi yang lebih banyak gitu ya. Tentunya dengan durasi yang tadi udah saya sarankan di depan. Jangan terlalu lebay, loncat terlalu jauh, itu nggak baik juga. Tapi pastikan bahwa untuk meningkatkan jarak dan durasi lari itu sewajar mungkin ya guys ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung loncat ya, yang biasa 5 km tiba-tiba loncat ke 10 km atau 15 km. Itu kan nggak enak buat tubuh kita. Tentu saja itu sangat membebani tubuh kita, dan akhirnya kamu jadi kelelahan, capek, dan kalau mau lari lagi kapok gitu ya. Jangan kapok guys, karena lari itu enjoy, enak gitu ya, dan seger buat tubuh kita. So guys, enjoy lari kamu ya, dapatkan kebahagiaan melalui lari, dan fokuslah pada endurance sehingga kamu akan menjadi sehat secara mental ya, secara spiritual, bugar dan fresh, sehingga kamu bisa menikmati hari-harimu dengan lebih baik lagi. Jadi lebih rajin dalam bekerja, lebih rajin dalam beribadah, dan lebih rajin bermain bersama keluarga tercinta. So itu aja guys, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.